Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi wa sururun tertajatkan. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Fahazarul yumni wastati'u bijamani waqafil husni tafarwan. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya wa din wa salatu ala asyrafil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ke pasar beli ikan teri berangkat habis salat Jumat. Yang pada malam hari itu ngaji, mudah-mudahan nanti dapat syafaat. Lagi. RT 03 ketuanya Pak Wahyudi. Kalau Pak Ganda, tokoh masyarakat. Para hadirin sekalian, para pecinta Nabi, ayo jangan pernah tinggalkan sholat. Karena Islam itu adalah perintah sholat yang telah turunkan langsung pada Nabi kita Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, jamaah Mushola Hidayah warga RT 03 yang saya hormati, pada kesempatan malam ini alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan salah satu peringatan hari besar Islam, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, Bapak ngedengerin Ustadz ceramah sambil makan daripada Ustadz ceramah kita ngobrol. Enak mana coba? Enakan Ustadz ceramah kita makan apa Ustadz ceramah kita ngobrol? Ini makan, udah masing-masing pegang makanannya sambil ngedengerin Ustadz ceramah. Tidak usah dilihat ke kanan ke kiri, ya.
Kira-kira kotak snacknya habis, minta lagi sampai ceramah selesai. Deal? Deal. Ya, berarti jangan ada yang ngobrol sama temennya. Jadi begini ya, contohnya ya, sambil megang risol ditempel ke mulut. Ya, risolnya ditempel ke mulut, telinganya ngedengerin ustaz ceramah. Deal? Nah, gitu. Nanti kalau ada yang ustaz ceramah masih ngobrol, insya Allah mulutnya dikasih risol. Ya, biar nggak ngobrol. Setuju? Kasihan bapak-bapaknya yang mau dengerin ceramah. Kalau nanti kitanya ada suara berisik, kasihan tuh. Karena bapak-bapak telinganya sudah mengalami PDD, penurunan daya dengar. Kalau anak-anaknya berisik, tambah nggak kedengeran. Deal apa deal? Nah, begini kan enak, nggak lama, cuma 2 jam. Halo? Sabar ya, sabar. Insya Allah kita semuanya masuk surga, amin. Lanjut Bu. Bu, tahu nggak saya minta kursi nih? Biar lama. Kalau diri terlalu capek, mendingan duduk ceramah lama. Ya, insya Allah jadi jamaah juga untung. Kalau dikasih makan duluan. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan yang di belakang mendengarkan, yang berceramah semuanya dapat keberkahan insya Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghimpun kita di tempat yang mulia ini sesuai dengan namanya Al-Hidayah. Hidayah artinya petunjuk. Hidayah adalah yang kita minta setiap hari dalam salat kita. Bahkan permintaan hidayah hampir setiap rakaat kita minta kepada Allah. Dan kalau kasih jawaban, kita punya musola, namanya musola Al-Hidayah. Lihat tuh, seger-seger. Kalau Al-Hidayah ngaji, seger-seger. Kenapa? Belum ceramah, udah dikasih makan. Ya, halo, setuju nggak? Kelihatan segar. Makanya kita bersyukur dikumpulkan oleh Allah di majlis ilmu. Kenapa? Karena tandanya Allah sayang sama kita. Allah sayang sama hambanya, akan dibuat paham terhadap agama. Caranya mudah, dilihatnya gampang. Mana? Mudah kalau kita setiap ada pengajian dikasih kemudahan untuk hadir. Mudah-mudahan kita malam hari ini dapat keberkahan ilmu sebagaimana kita minta kepada Allah, zidna ilman minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah curahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra dan Mi'raj, kita tahu apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Saya ingin memberikan penjelasan secara singkat dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu, perhatikan dong. Halo, perhatikan, datang, Asep. Isra itu, perhatikan ya, perhatikan. Isra itu adalah rihlatun ardiyatun li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra itu adalah perjalanan bumi, disebut perjalanan rihlah. Orang Karang banyak nyebutnya touring. Bapak-bapak lagi seneng goes. Kadang-kadang sama gue setiap pagi kalau weekend udah pasti yang dipegang sepeda. Oke, lagi booming nih.
Ya, ada yang punya sepeda ikut komunitas goes. Insya Allah goes bagus kalau goesnya habis sholat subuh dan habis ikut tahsin Ustadz Anwar. Jelas nggak? Iya. Yang kurang bagus belum subuh udah goes. Ya, jelas nggak toh? Tuh ditawain sama anak-anak. Ya, yang bagus sholat subuh berjamaah, lanjut ngikut ngaji Al-Quran sama Ustadz Anwar, selesai makan nasi uduk langsung goes, itu bagus. Insya Allah goes kayak gitu Allah ridho. Ini bukan mana-mana nih, ya, efek lapar nih, begini. Ya. Jadi apa di situ? Rihlah itu artinya jalan. Artinya sifatnya jalan yang dilakukan di atas bumi. Kenapa di atas bumi? Karena rutenya, rute. Orang kan kalau jalan ada titik awal, ada titik akhir. Nah, tanya sama bapak-bapak kalau ngegoes. Dari mana mulainya? Geraha Asri. Titik akhir Cianjur. Hebat goes sampai Cianjur. Naik sepeda? Enggak, sepedanya naik mobil. Nah, iya. Itu artinya kalau orang jalan pasti ada titik koordinat awal, titik koordinat akhir. Waktu Nabi melakukan perjalanan Isra, titik koordinat awalnya itu di Masjidil Haram. Kenapa dinamakan Masjidil Haram? Menunjukkan kemuliaan masjid ini. Gak ada yang nandingi kemuliaan Masjidil Haram. Apa haram? Haram itu artinya agung, mulia. Makanya orang kalau ke Masjidil Haram beruntung. Baru kerasa Pak sekarang. Ya, kerasa nih. Ternyata masa-masa pandemi membuat kita sulit untuk datang ke Masjidil Haram. Baru kerasa. Dulu punya duit. Halo? Dulu punya duit, mohon maaf, kadang-kadang ditahan-tahan buat ke tanah suci. Sekarang gak berduit, susah ke tanah sucinya. Betul nggak? Itu kita rasakan. Kemuliaan tempat itu, Masya Allah, memiliki keistimewaan. Jadi titik koordinatnya di mana? Koordinat awalnya di Masjidil Haram. Koordinat akhirnya ada di Masjid Al-Aqsa dalam perjalanan Isra. Jadi ada beda itu. Perjalanan Isra, perjalanan bumi, sedangkan Mi'raj adalah rihlatun samawiyatun. Perbedaannya ini perjalanan bumi, kalau Mi'raj perjalanan langit. Karena sifatnya dari Masjid Al-Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Yang ditanya, Sidratul Muntaha itu apa? Sidratil Muntaha itu ujungnya dari langit, ujungnya udah. Jangan ditanyain kayak apa. Jelas nggak? Yang penting makan risol. Ya, udah jangan ditanya kayak gitu mak. Pokoknya Sidratil Muntaha. Jangan ditanya, Ustaz, Sidratil Muntaha itu modelnya gimana? Apa kayak spot titik? Apa kayak yang Mekarta? Oh, gimana? Gitu. Iya. Apa kayak Plaza Hollywood? Apa kayak Taman Sehati? Jangan tanya. Sidratil Muntaha itu ujungnya ujung. Ya, udah, pokoknya segitu. Itu namanya Isra wal Mi'raj. Permasalahannya ada apa pelajarannya di balik Isra wal Mi'raj? Kita ngaji di malam ini nih. Ya, karena orang kalau kurang ngopi ngantuk. Bahayanya kurang ngopi ngantuk. Kurang ngaji tersesat. Kurang ngaji jadi kering kerontang hati. Tuh, makanya alhamdulillah saya melihat ini apa musolahnya yang kecil, apa orangnya yang banyak gitu.
Ya, bisa jadi dua-duanya. Emang orangnya banyak, musolahnya tidak terlalu besar. Jadi ini untungnya punya musola tidak besar-besar. Ya, karena kalau musola besar, walaupun jamaahnya banyak, kelihatan sedikit. Mendingan kayak gini, besok nih subuh-subuh kayak gini, besok nggak nih, besok nggak? Besok. Siap tak? Kalau subuh jamaah, siap. Siap nggak? Kalau subuh berjamaah, siap. Begitu gak sama dengan bocah dah. Jadi balik nih, apa sih pelajarannya? Tolong disimak ya, tolong disimak. Ini materi penting buat anak-anak. Ya, dapat door press. Yang menyimak pelajaran bisa pulang duluan. Ya, perhatikan ini. Apa sih yang bisa kita petik? Ya Tong ya, ganteng, kaset, keren. Perhatikan. Apa yang bisa kita ambil? Ketika kita bicara Isra wal Mi'raj, pelajaran yang penting di zaman ini dari Isra dan Mi'raj adalah mengajarkan kita tentang adab. Ini yang hilang sekarang. Zaman ini yang kering adab. Zaman ini yang kering akhlak. Padahal Isra dan Mi'raj mengajarkan kita arti adab. Tahu adab? Etika, tata kerama, sopan santun. Ya, kita pengen kalian ini anak-anak yang hadir di sini adalah orang-orang yang berilmu dan beradab. Kan itu sila Pancasila, Pak. Betul nggak? Apa nggak Pancasila? Kemanusiaan. Oh, ini hafal. Coba diulang. Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang kita ingin sampaikan di sini? Lewat Isra Mi'raj kita dididik oleh Allah menjadi hamba yang beradab. Dari mana? Dari ibadah sholat yang kita kerjakan, kita belajar adab kepada Allah. Kita perhatiin nih. Contoh, kenapa ketika sholat seseorang menghadap Allah dengan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya? Ada. Allahu Akbar. Perhatikan. Waktu sholat, di mana tangan kiri kita? Di mana tangan kiri kita? Di bawah, baru tangan kanan. Begini. Boleh begini. Boleh begini. Boleh begini. Ya, terserah. Kalau begini bagusan. Ya, perhatikan. Jangan sholat tangan kiri ada di atas tangan kanan. Allah. Ini kurang adab. Ini sholat, perhatikan kaset ganteng. Ya, ini sholat kita sudah diajarkan tangan mana yang baik menghadap Allah. Orang ngadep manusia aja menerima, mendapatkan, memberi dengan tangan kanan. Bagaimana menghadap Allah? Kalau ada yang kasih duit sama orang tua, nerimanya pakai tangan kiri, apa bilangnya? Tangan bagus. Apa tangan bagus? Tangan kanan. Dikasih hadiah sama Pak Ustadz Wahyudi, tangan mana yang nerima? Kalau pakai tangan kiri, apa kata Pak Wahyudi? Tangan apa? Tangan kanan. Bagaimana menghadap Allah? Maha besar. Pak RT besar nggak? Besar. Pak RW besar nggak? Besar. Pak Lurah besar nggak? Pak Camat besar nggak? Pak Jokowi besar nggak? Besar. Besar mana sama Allah? Allah. Kalau ngadep orang aja kita pakai tangan kanan menerima, bagaimana ngadep Allah? Kita harus lebih sopan. Setuju? Setuju?
Itu adab dalam sholat, di antaranya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Berarti ya, kalau sholat begitu ya, paham? Yang kedua, dalam sholat nih, kita diajarkan beradab kepada Allah. Orang yang sholat disuruh melihat ke bawah, ke tempat sujud, tidak boleh ngangkat ke atas. Allahu Akbar. Nah, kurang adab ya. Nabi mengajarkan adab kita kepada Allah ketika sholat, melihat tempat sujud. Matanya jangan jelalatan lihat kaos orang. Allahu Akbar. Yang baca tulisan ini jelek. Kaos yang kayak gitu jangan dipakai ya. Ada nggak kaos kayak gitu? Anda jelek karena Anda membaca tulisan ini. Jangan dibawa tuh. Ya, kaos yang gambar kuntilanak jangan dibawa. Pakai pakaian yang bagus. Adab ngadep Allah. Tuh lihat, bapak-bapak kita tuh. Ya, ngadep Allah tuh rapi-rapi. Jangan pakaian bekas main bola dipakai buat sholat, kurang sopan tong. Ngerti nggak? Iya, mana belum mandi, kaosnya dekil, orangnya dekil. Kalau ingusnya, ya, halo, jelas nggak? Jadi kalau mau sholat ke musola, adab kita ke Allah bersih. Mandi, habis main futsal, mandi. Habis main blok-blokan di Sport City, mandi. Ya, jangan sampai nggak ada Allah, Allahu Akbar, badannya bau. Betul nggak? Ada yang bau keringat udah 7 hari belum mandi. Belum ada ya, insya Allah ya. Iya, ngadep Allah kudu kata Allah, khudu zinatakum inda kulli masjid. Kalau mau ke masjid pakai pakaian yang bagus. Tuh, gamis boleh, baju koko sama sarung boleh, baju koko sama celana boleh. Pakai baju koko doang nggak pakai celana. Halo? Boleh nggak? Nggak boleh, kenapa? Nggak nutup aurat. Karena menutup aurat nomor 1, pakai pakaian bagus itu lebih utama. Jangan pakaian bagus tapi auratnya nggak ketutup. Ini jelasnya nih. Ini dipahami Pak, kita ceramah di depan bocah Pak. Ya begini nasinya Ustaz, kalau ceramah depan bocah. Kalau ya bagi saya ya. Ini 2 jam aja udah kelar ini. Balik pada tadi, adab kepada Allah berarti bersih menghadap Allah. Kalau ada di sini anak-anak dipanggil ke istana negara, siapa yang tahu? Nama siapa? Arya. Ananda Arya dapat pesan dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo melalui ajudannya Bapak Ustadz Wahyudi. Dengerin ya. Ananda Arya diharap menghadap Bapak Presiden hari Ahad tanggal 7 Maret 2022 ditunggu di Istana Negara Jakarta, Republik Indonesia. Pertanyaannya Arya, pakai pakaiannya bolong-bolong, pakaian digigit tikus di bawah menghadap, apa pakaian baru yang dibeli sama Bapak? Hah? Pakaian Bapak. Pakaian baru yang dibeli sama Bapak, kata Arya. Benar jawabannya. Ini berarti anak punya adab. Ada presiden kagak maluin bapaknya. Coba pakai kan robek-robek.
Pikirannya pengen dapat sembako minyak goreng. Coba dipikir di situ. Itu baru menghadap presiden. Bagaimana menghadap Allah yang ngasih kita segalanya? Pernah dikasih sama presiden? Pernah dikasih belum sama presiden? Belum. Dikasih sama Allah sering nggak? Dikasih sama Allah sering nggak? Sering. Berarti siapa yang pantas dipakai baju baru ketika menghadapnya? Kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di zaman Nabi ada anak muda datang ke masjid, rambutnya brekelek. Brekelek, kagak disisir-sisir. Ya, nih rambut cukur yang benar, ya, yang rapi. Jangan rambut sebelah, kagak ada sebelah, kagak ada tengah-tengah, cocok. Ya, kalau cukur yang bagus. Jangan sebelahnya dimerah-merahin, biru, kuning, hijau, ungu, ya. Jangan rambutnya dibikin kayak londok. Tahu Anda? Ini komplit. Pinter anak sini nih. Jangan-jangan calon-calon kiai nih. Nih. Lagi protes sama dia. Ya. Jadi apa di situ? Adab kepada Allah, ngadepnya kudu dalam keadaan bersih. Cara Islam bersih dengan apa? Berwudu. Apalagi mandi, apalagi istinja, apalagi tayamum kalau tidak ada air. Ini namanya adab ngadep Allah. Termasuk dalam sholat, adab menghadap Allah adalah ruku yang betul. Coba mana ya betul ya? Gantung sini, tahu. Sini yang namanya. Mohon maaf ya Pak ya, ceramahnya begini karena ini peserta auditnya. Bu, anak siapa Bu? Saya doain nih, ya Allah jadi dia ketua majelis ulama Indonesia ya Allah. Jadi dia menteri agama ya Allah. Biar gantinya Pak Yakut. Amin. Enggak. Jangan. Coba ruku gimana Pak ruku toh? Ruku, cara ruku. Coba. Allah Akbar. Tak dulu. Ayo ruku, coba ruku. Gimana caranya? Allah Akbar. Ruku. Nah. Perhatiin ya, Bang. Perhatiin nanti yang nggak memperhatiin dipanggil ke depan. Ada ruku. Perhatiin. Ada ruku ke bawah. Ininya lurus, mutasawiyah, punggungnya lurus, tidak boleh terlalu bawah, nyusruk, nggak boleh, ya, kalau nyusruk, kepala menyentuh sejadah, nggak boleh, atau begini. Bukan nih ada anak-anak di Al-Hidayah, kalau sholat ruku begitu, ya, mohon maaf, kepalanya nggak turun. Betul nggak? Banyak anak-anak begitu. Ruku yang benar adabnya punggungnya lurus, kepalanya lurus dengan punggungnya. Baca apa toh? Kalau ruku baca apa? Lupa. Rabbiyal azimi wa biham. Ya boleh duduk pintar. Duduk pintar-pintar jangan begitu Pak. Ya, kalau kita begitu tuh. Kenapa baca ruku itu pakai subhana rabbiyal azim wa bihamdi? Ada yang tahu? Kenapa bacaannya itu? Ntar ada hadiahnya tuh. Karena Allah yang nyuruh. Apa kata Allah? Fasabbih bismi rabbikal azim. Surat apa yo? Ada yang hafal? Fasabbih bismi rabbikal azim.
Ada yang hafal? Surat yang ada di dalam Pinter. Surat yang ada di dalam Pinter. Surat apa? Al-Quran. Ini lewat Pinter nih gayanya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kata Nabi, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan bacaan itu bacaan ruku. Makanya kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Orang kalau ruku nggak boleh bercanda, karena ruku itu tandanya kita mengagungkan Allah. Kita aja ngadep orang tua kalau bercanda disentil, dijiwir, betul nggak? Coba ngadep bapak begitu, selengehan, hehehe. Yang sini toh, hehehe. Kalau ada anak ngadep orang tua nggak sopan, diapain sama bapaknya? Disentil. Diapain sama bapaknya? Dipegang kupingnya, diputar-putar, diputar-putar. Sakit nggak? Karena kurang sama ngadep Allah. Gak boleh bercanda, apalagi mohon maaf main senggol-senggolan. Jangan sampai nih anak-anak alidaya rukunya main akhirnya jatuh semua, ya. Gak boleh sholat dipakai bahan bercandaan. Paham? Paham? Kenapa? Karena kita sedang menghadap Allah. Jelas ya? Jelas ya? Paham ya? Berarti apa? Dalam sholat kita belajar adab, termasuk adab ketika imam membaca dilarang kita bicara. Berarti ini ada anak udah SMP sholat jamaah, bentar habis sholat main futsal ya. Yang sampingnya bilang iya oke. Lagi sholat tidak ada kata-kata, tidak boleh ada ucapan selain bacaan sholat, termasuk ketika ada imam baca, nggak boleh suara kita, nggak boleh kita bercanda. Jelas nggak? Jelas nggak? Kalau sholat baca Fatihah nggak? Gimana kalau nggak baca Fatihah? Sah nggak sholatnya? Kenapa nggak sah? Karena tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makanya nih ya, yang udah pada ngaji, ya perhatikan tuh adab kepada Allah kita diajarkan lewat sholat kita. Makanya ketika baca Al-Quran, adabnya dibaca di saat kita berdiri, tidak dibaca di saat sujud, dan tidak dibaca di saat ruku. Nggak ada bacaan Quran, Pak. Itu bacaannya di ruku sama sujud, nggak ada. Bacaan ruku dan bacaan sujud ya tadi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau Al-Quran dibaca di saat kita berada di posisi yang tinggi. Kenapa? Karena Quran tinggi, orang yang menghafal Quran kedudukannya juga tinggi. Mau nggak menjadi penghafal Quran? Mau nggak menjadi penghafal Quran? Coba kita lihat nih. Katanya pengen jadi hafiz Quran. Kelas berapa Pak? 4. Di mana sekolahnya? Ya, orang sempurna, maka dia yang memilih hadiahnya. Tapi salah satu, jangan diambil semua. Salah satu saja mau Quran boleh, mau ini juga boleh, tapi jangan. Tanda manusia sempurna, pilihannya dia memilih mushaf al-kamil. Oh, masya Allah, itu jangan. Ada satu lagi tadi tuh. Hah? Sini datang. Aduh,
Saya resep ceramah di sini malam ini jadi guru TK. Nah, sini. Milih apa? Hadiahnya milih apa? Quran. Ya Allah, ya Allah, tabarakallah, masya Allah. Coba dulu, coba tunjukin. Mana? Tunjukin. Nah, mana ayahnya? Masya Allah, mana? Boleh duduk. Kalau di sini ada Samsung S11, ada Oppo Ono. Oppo apa? Oppo yang bagus apa Oppo? Oppo berapa? Hah? Nah, pokoknya dah. Ama mushaf, ama Al-Quran. Kira-kira mana yang dipilih? Al-Quran. Ini berarti golongan orang-orang soleh. Tuh. Reza Maulana. Lahir Maulana. Orang Arab apa orang Jawa? Sama dong, Jawa Barat. Hah? Iya loh. Jawa Timur. Kelas berapa Bang? Sekolah di mana sekolah? Simpangan 01 dekat jembatan ya? Hah? Mbak Pelukes Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku buat siapa? Buat Allah. Siapa Allah? Tuhan semesta. Masya Allah. Ini Pak, yang saya lihat keberaniannya Pak, yang saya lihat senyumannya Pak. Dan salah, orang berilmu belum tentu beradab, tapi ini adabnya tinggi. Orang baru lihat aja kita udah senang lihat dia. Masya Allah, barangkali ini orang pahalanya banyak loh. Saya aja resep lihatnya. Makanya saya tanya tadi, alhamdulillah dia bisa. Ini buat kamu. Itu berkah karena berani. Ya, berani. Makanya orang harus berani kalau dia pengen mendapatkan keberkahan. Berani. Kan bisa beradab kepada Allah kecuali ada 3 hal. Simak nih, dengar ini. Jadi orang nggak bisa punya adab sama Allah kalau dia nggak punya 3 hal. Apa itu 3 hal? Yang pertama, orang bisa punya adab kepada Allah kalau dia mengenal Allah. Tuh, kalau dia mengenal Allah. Apa arti mengenal Allah? Mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah punya sifat Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih. Apa Ar-Rahim? Pinter. Apa Al-Latif? Yang Maha Lem. Apa Al-Halim? Perempuan ada yang tahu Halim? Al-Halim. Halim. Ada yang tahu anak putri? Penyantun. Apa nama Allah? Al-Jabbar. Yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa. Apa artinya Al-Ghafur? Yang Maha Pengampun. Siapa yang pengen punya adab kepada Allah harus mengenal Allah. Adik-adik ditanya nih, kalau ban kempes yang dicari tukang apa? Pinter Pak. Kalau dengerin. Kalau bola bocor, kemana belinya? Toko olahraga. Kalau mau beli buku, kemana larinya? Toko buku. Kalau pagi-pagi lapar,
tukang apa yang dicari? Nasi uduk. Artinya di kepala kita kenal sama tukang nasi uduk kalau pengen beli kita kenal sama tukang tambal ban kalau sepeda kita berarti orang bisa kenal akan bisa membuat dia jadi tahu bagaimana dia bersikap. Kalau sakit kemana kita berobat? Ke dokter. Kira-kira kalau ke dokter ngomongnya harus sopan apa kasar? Sopan. Manggil Pak Dokter pakai nama apa pakai gelar? Hah? Nama. Ada dokter namanya dokter ya, dokter siapa namanya? Dokter Wahyudi, spesialis kandungan. Kira-kira manggil Pak Wahyudi, Pak Dokter, apa langsung Wahyudi? Ada tingkat tinggi Pak. Sama kayak kita sama Nabi, manggil namanya apa manggil Nabi dan Rasul? Boleh nggak bilang Muhammad? Harus bilang Nabi Muhammad ya Rasulullah. Boleh nggak manggil bapak orang lain nggak pakai bapak? Kenapa? Dulu sering anak-anak tuh suka manggil nama bapak orang lain nama bapaknya. Ya nggak boleh. Ya nggak? Namanya misalnya tadi Naizar, panggil Naizar. Jangan dipanggil nama bapaknya, berarti kita kurang sop. Apalagi manggil orang pakai makhluk-makhluk yang ada di kebun binatang. Nggak boleh. Kalau udah sekarang nih, ya manggil bocah teh, suaranya ujung-ujung nama-nama binatang. Nggak boleh. Ya, halo? Iya, nggak boleh. Betul ya? Panggil dengan namanya. Atau nggak boleh manggil orang dengan cacatnya, dengan kekurangannya. Tahu orang misalnya mohon maaf, matanya kecil, matanya gede, kupingnya kecil. Jangan panggil kekurangannya, nggak boleh. Panggil namanya yang baik. Halo? Hei, belum. Hei, kuping gajah. Ya, ketiga. Sama dengan kita kepada Allah, kita memanggil Allah dengan nama-namanya yang baik. Apa nama-namanya yang baik? Asmaul Husna. Artinya Azka. Arti Azka itu apa? Bapak nggak ada. Yang ngasih nama siapa? Yang ngasih nama bapaknya. Tahu nggak arti Azka? Azka itu kalau pakai zai, perhatiin. Kalau pakai zai artinya paling bersih, azka. Kalau pakai zal, azka paling cerdas. Makanya dia berani maju karena namanya aja udah ngejamin. Jamin namanya aja, melihat mukanya aja sesuai, azka. Iya, jangan grogi, santai. Baru sunat. Kenapa ini namanya keringetan ini enggak ya? Coba, habis sunat? Masyaallah, ngobrol. Apa langsung sunat dong? Coba. Apa Pak? Sabar ya. Dengerin. Allahu Rahman. Terus Ya Ghaffar, Ya Qahhar.
Cukup saya cukup. Lakukan hadiah. Hadiah. Tafadhol. Oke. Kan respect ini Pak. Gimana kalau sekarang bapak-bapak yang bisa kasih makanan? Sahabat yang luar biasa adalah sahabat yang ngaji dari kecilnya. Bukan udah gede. Kalau udah gede ngajarin, sama ngajarin bocah, lihat aja sekarang. Bocah diajarin, baru diajarin langsung bisa jawab. Tapi kalau pengajian bapak-bapak sama Ustaz Anwar diajarkan hari izhar, diajarkan hari izhar lupa. Itulah bapak-bapak. Tapi kalau anak-anak, insya Allah pelajaran akan diserap dengan baik. Maka wajar sahabat Anas bin Malik, sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Ibnu Abbas banyak meriwayatkan ilmu dari Nabi karena mereka ngaji sejak kecil. Makanya ya Pak, kalau anak kita udah mau TPA, dorong, tahu TPA dong. Malas Pak, nggak boleh malas. Anak bapak tidak boleh malas ke TPA. Bapak kalau punya anak rajin ke TPA, satu hari bapak kasih 100.000 ke TPA. 100.000 tiap hari, berarti 1 bulan dia pegang 3 juta dari bapaknya. Emaknya marah-marah, gua aja pegang 3 juta. Itu bocah kenapa 3 juta dapat jatahnya? Ternyata merangsang anaknya pengen hafal Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah ya kita semua yang hadir di sini, anak-anak kita semuanya adalah orang-orang yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi generasi-generasi yang cinta Al-Quran, cinta sholat dan membumikan sholat. Mohon maaf karena waktu juga saya harus balik, bukan ke Citarik, saya balik ke Cibitung malam ini. Ya, karena istri saya, anak-anak saya menginap di rumah orang tua di Cibitung dan besok subuhnya saya mengisi kajian di Diri Wisata. Jadi mohon maaf, waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan ada manfaat dan kita tadahkan kedua tangan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bercanda ya Tuhan, jangan bercanda, doanya kudu benar-benar biar kalian insya Allah semuanya anakku semua jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang soleh di masa yang akan datang insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.